Hadratul Mukarramin wal Bapak Ibu jamaah para sepuh yang sama hadir yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kembali Allah berikan kita kesempatan lagi guna terus istiqomah terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang dilakukan oleh kita di waktu ini di subuh ini apa yang kita akan kerjakan di hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan dan diberikan keberhasilan sehingga yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlima dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita berusaha berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di suratul Ali Imran ini. Ini adalah ayat yang akan menjelaskan tentang beberapa keburukan ahli kitab. Sebetulnya di dalam surat Al-Baqarah ada sedikit dikisahkan tentang masalah ini. Tapi diulang lagi oleh Allah. Tujuannya salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa iz ay wadhkur iz akhadallah. Ingatlah ya Muhammad. Iz akhadallah ketika Allah mengambil mitsaqal ladzina ikrar perjanjian dengan orang-orang utul kitab yang diberikan kitab. Yang dimaksudkan perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada ahli kitab itu adalah perjanjian yang ada di dalam kitab Taurat, yang dimana di dalamnya harus disampaikan dengan seterang-terangnya. Kitab Taurat harus disampaikan secara utuh. Kitab Taurat harus disampaikan secara jelas tanpa ada pinding-pindingan. Tanpa ada sembunyi-sembunyian. Pokoknya latubayyinunnahu linnas. Hendaklah engkau jelaskan itu Taurat itu linnas ke manusia. Wala taktumunahu, jangan kau sembunyikan. Bisa ada yang baca wala yaktumunahu, ada yang baca wala taktumunahu. Jangan disembunyiin. Pokoknya apapun itu yang ada di dalam kitab situ, ya udah itu aja sampein gitu. Akhirnya kan kitab Taurat, kalau Quran bagaimana? Ya jelas lebih lagi. Kalau Quran ini lebih lagi, harus jelas-jelas banget. Kitab Taurat saja tidak boleh, apalagi kitab Quran, apa yang harus disembunyikan? Oh ini ayatnya ayat khusus urut bagi kami aja, tidak bisa. Buka aja. Nah. Karena orang yang menyembunyikan itu kan berarti menyembunyikan perjanjian. Memang tidak semuanya keilmuan itu perlu disampaikan. Ada kalanya sesuatu hal itu disampaikan dengan berbagai tahapan. Bagaimana yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali, sampaikan ilmu itu sesuai otaknya. Jangan kelas TK dikasih pelajaran SMA. Gitu. Orang-orang masih SD dikasih pelajaran di kuliahan, ya muntah dia. Sama halnya dengan keilmuan juga begitu. Tahap demi setahap itu ya harus dilakuin.
Ketika disampaikan keilmuannya ya tentu sesuaikan dengan pengetahuan yang ada di otaknya. Dan itu bisa ngukur sendiri. Kalau kita ini masih mampunya di taraf SD ya jangan naik ke SMA lah. Ini pelajaran aja yang di bawah-bawah aja belum kenal, belum tahu, belum paham, bahkan belum mengerti. Ini pelajaran sudah yang paling tinggi, tasawuf. Waduh, fikih aja belum kenal, belum mengerti. Yang di bawah aja belum tahu, gitu, belum pernah mengajar, belum pernah dipelajari. Ini sekalinya pelajaran langsung tasawuf, Ihya Ulumuddin. Waduh, gaya. Bukan tidak boleh, cuman tahapannya itu loh. Tahapannya itu terlalu tinggi. Nanti kalau enggak ketaikan, enggak kesanggupan apa yang dipelajari itu nanti ujung-ujungnya bukan tasawuf, tapi tak sanggup. Pelajaran di bawah belum kekuasai, langsung ilmu kewalian yang dipelajari, ya oleng bang. Tidak sedikit jadi akhirnya jalan-jalan sendirian telanjang badan. Itu karena tidak mampu. Karena diri itu ada tahapannya. Dan ilmu-ilmu yang seperti itu tuh ya ada makomnya juga. Jadi artinya kalau orang belum pas di dalam makomnya nggak bakalan ketemu. Makanya perlu ada yang bimbing kalau yang itu. Nah ini yang dimaksudkan itu adalah ilmu-ilmu yang memang diperlukan, ilmu-ilmu yang memang dijalankan setiap hari. Lalu dia nggak mau kasih tahu, nggak mau melajarkan, nggak mau. Bahkan di dalam ahli kitab itu, di samping mereka itu selalu menyembunyikan keilmuan, panabadhuhu wara'a zuhurihim. Panabadhuhu itu tarahu. Mereka itu lemparkan itu keilmuan itu, kitab itu dilemparkan wara'a zuhurihim, ke belakang mereka. Artinya tidak diamalkan gitu. Disuruh oleh Allah wala yaktumunah itu jangan menyembunyikan keilmuan, malah disembunyiin. Enggak dikerjain gitu. Bahkan yang banyaknya itu washtaru bihi samanan qalila. Menukar mereka itu dengan kitab itu samanan qalila, dengan harga yang murah. Yang dimaksudkan harga yang murah itu mereka mengambil dari para pengikut-pengikutnya itu diupah. Jadi keilmuannya itu mesti harus dibayar gitu. Ketika mereka mau ibadah dipajak. Pokoknya kalau ibadah di sini 10%. Itu dari dulu tuh. Dari dulu. Dan sampai saat ini tidak mengherankan mereka dipajak. Siapa yang pajak itu? Itu pendetanya. Padahal Allah sudah wanti-wanti dengan mereka itu. Tapi mereka itu senangnya begitu. Jadi menukar ilmu itu, menukar agama itu, menukar kitab itu dengan samanan qalila, harga yang murah, duniawi maksudnya, harga yang murah itu. Sehingga kalau mau ibadah itu mereka dianjurkan harus bayar. Kalau di Islam setiap bulan 10%, kayaknya kayak bakalan ada yang sholat ya. Pokoknya yang ibadah di ala-alak semua harus 10% store ke ketua. Kayaknya nggak bakal ada lagi dah. Gratis saja yang banyak yang nggak masuk. Apalagi harus bayar. Nah, kalau mereka kan enggak. Makanya tidak bisa seperti kita. Kalau kita ini dimanapun bisa jadi masjid. Ibadah kita dimanapun bisa. Di masjid manapun oke. Ke masjid manapun masuk silahkan. Gak ada ya. Kamu orang mana? Alasan, oh nggak boleh di sini. Gak bisa.
Tetap aja dah. Berangkat ke Kaltara, sholat di Masjid Kaltara. Gak ada masjid di geladak kapal jadi. Gitu. Orang Muslim tuh. Ke hutan, gak ada ketemu musola, gak apa-apa, di hutan aja sholat. Karena tanahnya, buminya itu dijadikan oleh Allah untuk masjid. Artinya tempat sujud. Enaknya jadi Muslim. Dimanapun Tuhannya kita bisa beribadah. Kalau mereka enggak. Kalau sudah di Merak, ya udah di Merak aja di situ. Gak boleh ke Sungai Kunjang. Itu dipajak tuh. Sama nangkolila itu disebutnya tuh. Karena mereka itu berbuat seperti itu, wabi sama yastarun, alangkah buruknya kata Allah. Ma yastarun, apa yang mereka tukar itu. Syara'uhum hadza. Penukaran mereka itu yang ini nih, ini tuh betul-betul buruk kata Allah. Agama dijadikan permainan, agama dijadikan tukaran. Betul-betul bisa. Bisa itu kan lebih dari syarun. Syarun itu memang jelek. Tapi kalau bisa itu kumpulan kejelekan. Sungguh-sungguh kejelekannya luar biasa. Maling itu jelek, tapi kalau yang beginian lebih lagi jelek. Kan nukar agama dia. Nah, kalau di Islam bisa begini, bisa cepat kaya nih Ustadz ya. Pokoknya setiap yang mau ngaji, yuk 20 juta. 20 juta, 20 juta itu. Cepat kaya tuh. Cuma di akhirat disiksa si Ustadz. Alhamdulillah min dzalik. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Kata Allah la tahsabanna. Bisa dibaca la yahsabanna. La tahsabanna, jangan mengira engkau. Kau jangan mengira alladzina yafrahuna bima atau terhadap orang-orang yang bergembira dengan bima atau dengan perkara yang mereka lakukan. Mereka yang lakukan itu apa yang dimaksudkan? Min idlalin nas, menyesatkan orang. Jangan kau kira orang yang gembira dengan melakukan perbuatan penyesatan orang, itu jangan kau kira bahwa mereka itu senang gitu. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka itu senang dipuji-puji. Bima lam yaf'alu, dengan apa yang belum, yang tidak dikerjain. Senang dengan pujian yang mana pujian itu tidak ada yang dilakuin oleh dia. Nah, orang yang macam begitu tuh dua berarti tuh. Yang ketiga, fala tahsabuhum bimafazatin minal adab. Dan jangan kau kira mereka itu bimafajatin, terlepas minal adabi, dari siksa. Walahum azabun alim, bagi mereka itu siksa yang sangat keras. Artinya kita ini jangan melihat mereka itu senangnya ya. Sekali narik 10% satu jamaah. Kali misalkan berapa jamaah, senangnya dah. Kata Allah jangan ngira begitu loh. Jangan ngirain senang tuh. Walahum azabun alim, mereka tuh siksa sudah siap. Mereka tuh senang bima atau dengan apa yang mereka lakuin itu senang banget. Padahal yang dilakuin itu adalah menyesatkan orang. Membelokkan orang. Bahkan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, senang dipuji-puji dengan apa yang tidak dilakuin. Seolah-olah ahli ibadah, seolah-olah ahli dalam masalah zikir. Padahal sejatinya dia sendiri tidak berzikir.
Tapi senang dipuji-puji itu. Nah, orang yang macam begitu tuh hati-hati. Karena watak manusia itu ada aja, Pak. Yang senang dipuji-puji itu ada aja. Bukan hanya sekarang, kan zaman Nabi juga begitu. Sampai ketika Futuh Mekah itu kan Nabi itu nyebut-nyebut tokoh-tokoh termasuk Abu Sufyan. Yang masuk ke Mekah aman, yang masuk ke Haram aman, yang naik ke bukit aman, yang tinggal di rumah masing-masing aman, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Disebutinnya Abu Sufyan itu. Kenapa? Karena Abu Sufyan itu senang diambung-ambung. Senang digigit-gigit. Itu. Jadi kalau orang yang begitu itu biasanya kalau diambung-ambung keluar juga duitnya. Kalau nggak diambung-ambung nggak mau keluar dia. Bolehkah sebetulnya muji-muji macam begitu tuh? Dalam pujian itu kan ada 4 tahap sebetulnya. Ada qadimun di qadimin, ada qadimun di hadisin, ada hadisun di qadimin, ada hadisun di hadisin. Ada mujinya Allah ke Allah, ada mujinya Allah ke makhluk, ada mujinya makhluk ke Allah, ada mujinya makhluk ke makhluk. Itu pujian, muji-muji itu. Nah, yang kita sebutkan ini adalah mujinya makhluk ke makhluk. Boleh kita memuji makhluk ke makhluk? Sejatinya boleh-boleh saja. Mujinya kita dengan makhluk, dengan sesama itu boleh saja. Tapi dengan catatan. Yang dipujikan oleh kita itu ada di dia. Catatannya kan gitu. Jadi Imam Nawawi memberikan koreksi dalam hal ini. Pertama, yang dipujikan oleh kita itu ada nggak kira-kira di dia? Kalau dia pintar kita puji pintar, benar. Kalau dia cakep kita puji cakep, benar. Kalau dia baik kita puji baik, benar. Karena memang ada di dia. Nah, yang bahayanya kalau kita puji cakep, nggak ada di dia cakepnya. Aduh, cakep Jepang, Wian. Padahal eleknya minta ampun. Itu ngece itu. Atau sampean ini dermawannya, padahal saya kayaknya minta ampun. Itu ngece kalau macam itu. Ini nggak sinkron. Pian ini orangnya baik, Pian ini ahli orang kebaikan, Pian ini suka pokoknya bantu-bantu dah. Padahal nggak pernah sedikit pun ngelakuin itu. Macam seperti itu tidak diperkenankan kita muji. Muji orang yang ketika dia yang dipujikan itu nggak ada di dia. Tidak boleh seperti itu. Apalagi kalau di tempat kerja muji-muji pimpinan gitu kan supaya naik jabatan gitu. Padahal yang dipujikan itu nggak ada di pimpinan itu. Itu nggak bagus tuh karyawan macam begitu. Camuk begitu. Cari muka doang gitu. Ini semohon dawuh dan kalau di depan orang muji-muji. Itu kalau macam begitu kelakuan itu haram. Karena memuji sesuatu yang tidak ada di orang. Pujilah sesuai dengan apa yang ada di orang itu. Tapi kadang-kadang kita ini kalau urusan muji dengan apa yang di orang itu memang sulit. Kadang-kadang lidah itu keluh. Kalau ada sesuatu yang lebih daripada kita di orang itu. Kadang-kadang sulit untuk memuji itu. Kalau mencak-mencak bisa. Kalau ngehina-hina gampang orang tuh. Lidah tuh lancar aja bang. Tapi kalau suruh memuji orang kadang-kadang ini lidah tuh keluh. Makanya yang paling bagus tuh orang itu bisa memuji dengan apa yang di orang itu. Dan ini memang harus dibudayakan. Cari sesuatu yang ada di orang itu yang kelebihannya aja. Jangan dicari yang kekurangannya. Kalau kekurangan itu ya semua orang juga punya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran ke kita ketika dituduh oleh Raja Namrud. Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini. Tidak. Kata Ibrahim, paling yang menghancurkan ini. Hadza kabiruna, ini yang paling gede. Ditunjuknya sama dia yang paling gede itu. Cuman nunjuknya kayak gini kayaknya.
Nunjuk satu ke sana, yang satu ke sini. Jadi satu ke sana, nunjuk tiga ini. Jadi orang yang sering nunjuk-nunjuk orang salah itu sebetulnya cuma satu. Yang tiga ini balik ke sendiri. Nunjuk orang salah, mulu kamu salah begini-begini. Padahal dirinya lebih salah banget. Tiga nunjuk dirinya. Makanya biasainlah muji. Kalau ada kelebihan orang ya pujilah. Kalau dia baik, pujilah kebaikannya. Kalau ada punya ide bagus, pujilah idenya. Jangan yang dikorek-korek, bukan aja. Semua orang juga punya keburukan tuh. Kalau pagi zaman sekarang era digital, bang, yang nggak buruk pun diburuk-buruk. Jejak digital itu kejam. Itu pertama, boleh kita memuji orang asal pujian itu ada di dia. Yang kedua, bolehnya memuji orang itu kalau orang itu misalkan tidak ada di depannya. Orangnya nggak ada, orangnya di Balikpapan, orangnya di Bandung. Lalu kita puji-puji dia di sini. Tidak masalah kalau muji-muji begitu. Silahkan aja. Yang ketiganya kembali kepada yang dipujinya. Kalau yang dipujinya ini ternyata mengembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas pujian itu, maka selamatlah itu. Jadi yang dipujinya juga harus betul-betul jaga tuh. Jangan sampai ketika kita dipuji ngambung juga nih. Wih, Fian ini hebatnya Bang. Oh, siapa dulu dong? Oh, siapa dulu? Jadi bahaya juga sebetulnya dipuji-puji itu. Makanya ibarat kata orang, jangan senang ditepukin tangan. Orang kalau tepuk tangan itu kan biasanya muji itu. Oh, tapi tidak selamanya tepuk tangan itu akan menjadikan bagus. Karena ternyata nyamuk pun ditepuk tangan mati dia. Justru yang sering-sering ditepuk tangan itu kadang-kadang yang menjebak. Jadi ketika kita ditepukin, hebat. Hati kita hati kita itu kalau seandainya naik aja dikit, udah bahaya. Jadi disitulah artinya hatinya itu harus dijaga. Yang ketiga, wala tahsabannahum bimafazati minal adab. Jangan pula kau bersangka mengira bimafazatin minal adab. Mereka itu bisa terlepas, bisa selamat minal adabi dari siksa di akhirat. Jangan mengira mereka itu senang di dunia lalu lepas di akhirat dari siksa Allah. Walahum adzabun alim. Mereka itu punya siksa yang sudah siap. Naudzubillah, subhanallah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit wal ardi dan bumi. Khazainul matar. Perbendaharaan hujan kah, rezeki kah, tumbuh-tumbuhan kah, semuaan itu semuaan milik Allah. Gak ada yang milik pribadi. Gak ada yang milik Prabowo, gak ada. Aslinya itu milik Allah. Walaupun menguasai berapa puluh hektar. Kembali kepada aslinya itu Allah yang punya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kerajaan langit dan bumi milik Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap sesuatu qadirun itu kuasa. Artinya segala apa yang dijadikan ini kalau mau nyiksa, siksa bisa. Kalau mau nyelamatin bisa nyelamatin. Orang siksa, kafirin disiksa jadi mukminin dibebaskan jadi, atau dibalik kuasa Allah membalikkan sesuatu, kafir jadi ke surga, mukmin jadi ke neraka, bisa. Kuasa Allah. Cuman di mana letak adilnya Allah kalau begitu?
Makanya yang dimasukkan ke dalam surga dan neraka itu karena keadilan Allah. Orang masuk ke dalam neraka itu karena keadilan Allah. Begitu orang masuk ke dalam surga, itu rahmatnya Allah. Kenapa disebut rahmat Allah? Sekehendak Allah aja. Siapa yang dia mau masukkan ke situ kan? Tidak sedikit orang yang ketika ngancam Nabi Muhammad ketika hidupnya, ujung-ujungnya masuk surga dia. Kan begitu. Itu terserah Allah yang mau. Kalau kacamata kita, wah udah habis nih. Masa musuhin Nabi Muhammad gitu kan. Tapi kalau Allah mau ke surga dia, siapa yang bisa larang? Itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ah. Masalah saya pengen ngopi duluan nih. Kita sampai situ dulu. Cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin. Anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك